kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu berjudul Analisis Kualitas Air Sungai Rangkuy dan Implikasinya Terhadap Ekosistem Lokal di Bangka Belitung. Jadi perkenalkan, saya Aulia Puspitasari sebagai moderator dan pemateri keempat, dan di samping saya Sandrati sebagai pemateri pertama. Saya Ketnatari sebagai pemateri ketiga. Saya Fiona Rojika Sibuan sebagai pemateri kedua. Oke, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Sandrati, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pendahuluan. Nah, Sungai Rangkuy merupakan salah satu ekosistem perairan penting di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan masyarakat dan biodiversitas lokal. Keberadaan sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber air bagi penduduk setempat, tetapi juga merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang hidup di sekitar aliran sungai. Ekosistem sungai merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan ekosistem perairan. Parameter fisika, kimia, biologis air menjadi rujukan utama dalam menganalisis tingkat pencemaran dan dampaknya terhadap organisme yang hidup di dalamnya. Masyarakat di sekitar Sungai Rangkuy itu sangat bergantung pada sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, mulai dari kebutuhan konsumsi, pertanian, hingga perikanan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kualitas air dan dinamika ekosistem sungai menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi berikut. Faktor penyebab perubahan kualitas air Sungai Rangkuy. Kualitas air Sungai Rangkuy mengalami kompleksitas perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Salah satunya, kontributor utama penurunan kualitas air adalah aktivitas industri dan pertambangan yang berkembang di wilayah aliran sungai. Selanjutnya, aktivitas domestik dan pemukiman penduduk juga memberikan kontribusi substansial terhadap penurunan kualitas air Sungai Rangkuy. Lalu, deforestasi dan perubahan tata guna lahan di sekitar sungai merupakan faktor lingkungan yang krusial. Infrastruktur dan pembangunan di sekitar wilayah sungai juga berkontribusi terhadap perubahan kualitas air. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dampak perubahan kualitas air terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem laut. Itu ada 5. Yang pertama, dampak ekologis yang kompleks. Kedua, dampak kesehatan masyarakat yang sistemik. Yang ketiga, dampak ekonomi destruktif. Yang keempat, ada dampak sosial yang kompleks. Dan terakhir, dampak infrastruktur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan alternatif mitigasi dampak negatif terhadap kualitas air Sungai Rangkuy. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan limbah domestik dan industri, di mana instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL membuat dan mengoperasikan IPAL untuk menangani limbah domestik namun industri sebelum dilepas ke sungai. Kemudian yang kedua ada pengendalian erosi dan sedimentasi. Nah, di mana rehabilitas daerah aliran air sungai atau DAS melakukan penghijauan di daerah tangkapan air untuk mencegah erosi dan sedimentasi. Kemudian ketiga ada peningkatan kesadaran masyarakat, di mana di sini ada edukasi lingkungan, menyelenggarakan program edukasi tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada pemantauan kualitas air secara berkala, yaitu penggunaan teknologi monitoring menggunakan teknologi sensor untuk memantau parameter kualitas air seperti pH, oksigen terlarut, dan kandungan logam berat. Yang kelima yaitu adalah ada pengelolaan sampah, di mana pemisahan sampah organik dan anorganik, mendorong masyarakat untuk memisahkan sampah sebelum pembuangan. Yang keenam yaitu ada pemulihan ekosistem sungai, di mana di sini restorasi vegetasi riparian, menanam vegetasi lokal di tepi sungai untuk mengurangi polusi dan menciptakan habitat alami. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan kualitas air dapat meningkatkan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem lokal. Nah, jadi pengelolaan kualitas air yang baik itu dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem lokal.
beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mencapai keseimbangan tersebut. Nah, yang pertama itu pengembangan ekowisata. Contohnya itu wisata berbasis sungai, mengembangkan ekowisata seperti wisata perahu, pengamatan burung, atau area rekreasi di sepanjang sungai. Nah, yang kedua itu budidaya perikanan ramah lingkungan. Contohnya keramba jaring apung yang berkelanjutan, mendorong budidaya ikan dengan metode yang tidak mencemari sungai, seperti menggunakan pakan alami dan mengelola limbah budidaya. Yang ketiga itu pemanfaatan air untuk pertanian. Nah, jadi irigasi yang efisien menggunakan teknologi irigasi tetes atau irigasi mikro untuk memanfaatkan air sungai secara efisien tanpa mengurangi debit air secara signifikan. Oke, yang keempat itu pemanfaatan limbah untuk energi dan kompos. Jadi pengelolaan limbah organik, limbah dari masyarakat sekitar diolah menjadi biogas atau pupuk kompos untuk mendukung pertanian dan kegiatan lokal lainnya. Kemudian yang kelima, restorasi ekosistem untuk menunjang ekonomi lokal. Jadi contohnya itu penanaman mangrove atau pohon riparian. Selain melindungi kualitas air, area yang direstorasi dapat dijadikan kawasan wisata, penghasil produk hutan non-kayu atau zona perikanan tangkap. Yang keenam itu industri berbasis keberlanjutan. Jadi peningkatan sertifikasi lingkungan mendukung industri di sekitar sungai itu untuk menerapkan praktik berkelanjutan yang mendapat pengakuan sertifikasi internasional sehingga meningkatkan daya saing produk mereka. Nah, yang terakhir, edukasi dan partisipasi masyarakat. Jadi keterlibatan komunitas lokal memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan sungai dan mendapatkan manfaat langsung dari program pengelolaan air.